Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Arisma dari kelas PTIKI. Di sini saya sebagai moderator dalam presentasi teknik penulisan karya ilmiah. Adapun kelompok 4, yaitu Kasturi Arba'a Ramadhani, Rahmat Hidayat, saya sendiri Rini Arisma, Salsabila Aurelia, Satria Budaya Masdar, dan Supratul Aini. Next. Pembahasan materi yang akan kami paparkan di sini adalah pengertian karya tulis ilmiah, yang kedua ada langkah-langkah penulisan karya tulis ilmiah, dan yang ketiga ada sistematika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Langsung saja saya serahkan ke pemateri pertama, yaitu Salsabila Aurelia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Tujuan penulisan karya ilmiah adalah menyampaikan seperangkat keterangan, informasi, dan pikiran secara tegas, ringkas, dan jelas. Karya ilmiah dikemukakan berdasarkan pemikiran, kesimpulan, serta pendapat atau pendirian penulis yang dirumuskan setelah mengumpulkan dan mengolah berbagai informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, baik teoretik maupun empirik. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Rahmat Hidayat. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi langkah-langkah penulisan karya tulis ilmiah. Adapun tahapan pertama yaitu tahap persiapan pemilihan topik atau masalah untuk karya ilmiah, mengidentifikasi pembaca karya ilmiah, menentukan cakupan isi materi karya ilmiah. Tahapan kedua yaitu pengumpulan informasi untuk karya ilmiah, memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber data, informasi, dan bahan untuk tulisan, melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi untuk tulisan. Tahap ketiga yaitu tahap proses penulisan, tahap pra-penulisan, pemilihan topik, tahap penulisan draft, tahap revisi, tahap penyuntingan, dan tahap publikasi. Tahap terakhir yaitu tahap evaluasi. Tahap yang terakhir itu yaitu verifikasi atau evaluasi, di mana pada tahap ini dituliskan hasil dari tahap iluminasi tersebut lalu diperiksa kembali, diseleksi, dan disusun sesuai dengan fokus tulisan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya persilahkan Supratul Aini. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Rahmat Hidayat, yaitu sistematika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Sistematika dalam penulisan karya tulis ilmiah yaitu ada beberapa bab. Yang pertama, dahuluan, latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan hipotesis, penjelasan istilah atau definisi operasional, tujuan penelitian atau studi, asumsi atau anggapan dasar, metode penelitian, lokasi, populasi, dan sampai penelitian. Dan bab kedua, kajian pustaka atau landasan teoritis. Kajian pustaka sangat penting dalam satu karya ilmiah karena melakukan kajian pustaka ditunjukkan kedudukan suatu penelitian di tengah perkembangan ilmu dan bidang yang diteliti. Kajian pustaka harus memuat hal-hal berikut ini. Yang pertama, apa teori-teori utama dan teori-teori turunan dalam bidang yang dikaji. Yang kedua, apa yang telah ditelaah dilakukan oleh orang lain atau penelitian lain dalam bidang yang diteliti, dan bagaimana mereka melakukannya, atau prosedur dan subjek. Yang ketiga, setelah penelitian melakukan kajian secara komprehensif, maka dapatlah diketahui masalah apa yang masih perlu diteliti sehingga
Jelas kedudukan penelitian ini tidak tengah penelitian-penelitian sejenis sebelumnya. Baik, saya serahkan kepada Saudari Kasturi. Baik, saya akan melanjutkan materinya. C. Bab 3 Metode Penelitian. Bab ini merupakan penjabaran lebih rinci tentang metode penelitian yang secara garis besar telah disinggung pada bab 1. Pembatasan istilah yang ada pada judul dan variabel yang diteliti dalam penelitian juga dijelaskan dalam bab ini. Semua prosedur dan tahap-tahap penelitian mulai persiapan hingga penelitian berakhir dijelaskan dalam bab ini. D. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasannya. Dalam bab ini dilaporkan hasil-hasil penelitian. Penyajian mengikuti tujuan, pertanyaan, atau hipotesis penelitian. Penyajian hasil penelitian diikuti oleh pembahasan. Dalam pembahasan ini diperlukan sikap ilmiah peneliti, yakni sikap bersedia dan terbuka untuk dikritik. Sikap bersedia dan terbuka mengemukakan sebab-sebab keanehan hasil penelitiannya jika hal itu memang terjadi. Bab 5. Kesimpulan dan implikasi atau rekomendasi. Dalam bab ini disajikan penafsiran atau pemaknaan peneliti secara terpadu terhadap semua hasil penelitian yang telah diperolehnya. Karena sudah ada unsur penafsiran, maka isi kesimpulan dapat ditempuh dengan esai padat atau poin per poin. F. Daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua sumber tertulis, buku, artikel, jurnal, dokumen resmi, atau sumber-sumber lain dari internet atau tercetak, misalnya compact disk, video, film, atau kaset. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Di sini yang terakhir ada kesimpulan. Dari hasil pembahasan di atas yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat seseorang berdasarkan hasil penelitian ilmiah yang telah dilakukan dan disajikan secara fakta berdasarkan metodologi penulisan yang baik dan benar melalui langkah-langkah karya tulis ilmiah yang dilakukan secara sistematis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.